Jadi ini susah. Kalau masalah ekonomi ya ini pengedarnya untung, nggak tahu kita pengedarnya siapa, nggak tahu kita ya, penggunanya sengsara. Kalau hukum sudah dihukum seberat-beratnya, ada yang dihukum mati. Apakah narkoba itu hilang? Nggak pernah hilang. Hukum mati loh. Pengedar satu pengedar berat gitu ya. Pak Buas waktu dia jadi ketua BNN, dia cerita sama kita. Dia sudah dipanggil, diisolasi di satu tempat yang tidak mungkin kontak sama orang luar. Polisi memasang radar di sekitarnya itu. Kalau lupa nama bapak itu yang ditangkap bandar itu. Tetapi alatnya dia lebih canggih. Dia tetap bisa kontak dengan dunia luar. Dia tetap bisa mengedarkan narkobanya lewat dari penjara. Akhirnya jengkel polisi itu, tembak matilah dia, tembak gitu. Apakah dia narkoba itu hilang? Nggak hilang. Oke? Oleh sebab itu jangan pernah coba-coba. Awalnya itu nyoba-nyoba ya, kemudian jadi ketagihan, dari ketergantungan, nanti dia nggak bisa lepas. Slide terakhir, ini slide terakhir ya, hanya. Nah, ini bermacam-macam zat ini. Ini morfin, ini sabu-sabu, bagaimana akibatnya saya jelaskan. Ini alkohol, bagaimana akibatnya. Ini akademis ya, bukan ngai-ngai, bukan ngawak-ngawak gitu ya. Ini sehingga ada jadi orang-orang yang gampang kena penyakit. Kalau sekarang itu gampang sekali kena COVID. Lanjut, yang terakhir nih, ini sabu-sabu, amfetamin, kokain. Ini banyak beredar di sekitar Anda ya. Hati-hati. Ini juga amfetamin. Ini akan mempengaruhi sirkulasi di otak kita melalui tadi itu, sehingga ada orang sangat mudah kena COVID kalau masa COVID ini ada, atau mudah kena penyakit lain. Yang paling sering kena adalah penyakit HIV/AIDS. Kalau kena penyakit itu ya sudah, harapan kita habis. Terakhir, Pak, ini slide terakhir. Simpulannya narkoba itu merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, rusak secara biologis, psikologis terganggu, sosial juga terganggu. Dia nggak bisa bergaul lagi, dia ngumpet di kamar, apalagi disuruh sembahyang, nggak mungkin lah dia. Nggak mau, udah merasa. Saya sering kali tanya, ada nggak agama kamu yang menyuruh kamu memakai narkoba? Enggak, Pak. Tapi kenapa kamu memakai? Nggak ngerti, ya. Di sini jangan kita saling menyalahkan, tapi yang lebih baik jaga diri baik-baik. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya punya pasien seorang manajer. Seorang manajer sudah kerja 10 tahun. Dia pemakai narkoba. Dia duduk di depan saya dan saya bilang gini, coba kamu hitung berapa hasilmu jadi manajer sebuah hotel selama 10 tahun. Mulai dia hitung-hitung, kok gak punya apa saya waktu itu. Kenapa kira-kira? Satu, apakah narkoba itu diizinkan oleh Tuhan? Kalau dia memakai narkoba berarti melanggar atau melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan, ada nggak orang punya rezeki? Kalau berani-berani melawan Tuhan, nggak ada rezekinya lah. Ya dok ya. Ya. Dua, ada nggak orang tua merestui anaknya makin narkoba? Nggak ada juga. Bahkan ada saling kalau kita keluar rumah. Biasanya kalau Anda pergi, lihat ibu, salim dulu. Apa artinya? Minta doa restu ya Bu, sehat, supaya saya selamat di jalan, kan gitu. Sampai di jalan Anda makan narkoba. Apakah itu mengikuti restu ibu? Berarti Anda melawan orang tua. Melawan Tuhan, melawan orang tua. Oleh sebab itu Anda tidak punya rezeki. Hasil yang Anda kerja keras 10 tahun jadi manajer itu nggak ada rezekinya. Tahu apa yang dia lakukan? Menangis di depan saya.
nangis sejadi-jadinya, dan tobat. Menurut saya itu bagus. Saya nggak tahu apakah dia sekarang mau mati apa enggak, karena sudah lama nggak ketemu. Saya ingatkan, Anda boleh begitu, boleh sadar, tetapi narkoba itu merusak otak Anda sudah sekian lama dan susah kembali. Oleh sebab itu sekali lagi, jaga diri baik-baik supaya kita terhindar dari masalah narkoba. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Lanjut. Ya. Kalau ada yang bertanya boleh. Baik Dok, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Andre. Kalau ada yang mau bertanya boleh satu orang saja ya. Satu orang saja karena kita terbatas waktu. Silakan Dok. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rati dari Proderika Medis. Dok, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca sebuah artikel di mana ada seorang ibu minta kepada BNN untuk melegalkan yang namanya ganja medis. Tapi hal itu ditolak secara mentah oleh BNN. Saya mau minta tanggapan dokter sebagai seorang tenaga medis, apa langkah yang harus digunakan para tenaga medis untuk menyikapi adanya hal tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Tadi saya sudah sampaikan. Kita harus belajar banyak dulu tentang ganja. Saya pernah ikut seminar simposium internasional mengenai ganja. Pertama saya pernah ikut di Bangkok, terus di Kanada, terus terakhir di India. Persoalannya itu, kenapa ada yang melegalkan dan kenapa ada yang tidak melegalkan. Di Australia yang sekarang bisa dijual adalah oilnya. Nanti kalau mau belajar lebih banyak tentang ganja boleh. Ganja itu mengandung dua zat. Satu namanya CBD. Nah CBD ini banyak baik. CBD ini bermanfaat. CBD ini bermanfaat. Tapi zat yang kedua, THC, tetrahydrocannabinol, itu bahaya. Nah, beberapa negara maju dengan teknologinya dia pisahkan itu. CBD-nya boleh dijual dalam bentuk oil. THC-nya pisahkan. Kita belum mampu. Jadi kita makan atau kalau kita menghirup ganja ya kita dapat dua-duanya, CBD-nya dapat, THC-nya dapat. Jadi kita dapat yang merusak, kita dapat yang menguntungkan. Ternyata THC-nya lebih besar daripada CBD-nya, merusaknya lebih besar. Sebagai seorang medis, sebagai seorang akademis, kita memerlukan riset untuk bisa memilih, memilah. Bukan hanya itu. Maka itu kita akan buka prodi pengobatan tradisional di sini. Izinnya sudah kita ajukan. Nanti goalnya kita akan bisa melakukan riset-riset dengan laboratorium yang bagus, tidak hanya untuk ganja. Ada satu pohon lagi namanya kraton. Kraton itu di Kalimantan banyak. Dulu orang sakit gigi, kakak nenek-nenek kita yang tua-tua itu kalau sakit gigi yang dikunyah daun kraton itu. Ternyata daun kraton itu bermanfaat. Tetapi juga sekaligus ada manfaat negatifnya. Perlu diriset. Yang riset itu teman saya di Malaysia karena kita belum izin. Nah sekarang kraton itu masuk undang-undang. Kalau anda mati kena gitu. Ada 800 zat di seluruh dunia ya, yang beredar. Yang masuk undang-undang baru sekitar 150-an. Yang lainnya tuh nggak masuk undang-undang. Pernah dengar Raffi Ahmad? Raffi Ahmad dulu pakai katilon. Katilon itu belum masuk undang-undang, ketangkep, nggak bisa dihukum. Kalau sekarang pakai katilon yang dipakai Raffi Ahmad dulu, kena hukum kita. Masuk undang-undang sekarang sudah. Begitu perkembangannya cepat banget. Jadi sekali lagi perlu kita riset. Sebagai akademisi,
kita perlu riset apa sih 2 zat itu perlu kita tahu betul, CBD, THC, ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalau mau tanya lagi, silakan WA, silakan cari saya ada di kantor sini kok. Di kantor ESN itu boleh tanya apa saja boleh. Kalau saya tahu saya jawab, kalau udah tahu ya kita cari sama-sama. Kan pengetahuan ini sangat luas. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sampai ketemu kapan saja. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Nadine Andre Fias. Sekali lagi tepuk tangan kepada beliau. Kesimpulannya apa teman-teman? Jagalah dan sayangilah. Yes, puasakan kita tuh. Salah ya, diri kita. Oke. Di luar hujan, di dalam dingin, di luar juga dingin. Oleh karena